Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Suarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan cerita dari akun Twitter @skerina yang berjudul Hantu Gorden. Untuk para pendengar yang mungkin punya kisah horor yang ingin dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email suarna.lokaya@gmail.com. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Suarna Lokaya. Dan untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Hari ini gue mau cerita tentang pengalaman temen gue lagi. Karena alhamdulillah gue orangnya gak sensitif terhadap mereka. Sama kayak cerita sebelumnya, gue pakai point of view orang pertama biar lebih gampang. Jangan lupa baca bismillah dulu ya. Jadi gue ini tipe orang yang bisa ngerasain bahkan melihat ada mereka setiap gue pindah ke rumah baru. Biasanya kejadian itu gue alamin di minggu pertama saja, tapi di cerita ini gue nggak ngeliat atau ngerasain apa-apa di minggu pertama. Dan cerita ini gue alamin setelah 6 bulan gue di rumah baru. Gue merasa kejadian yang gue alamin ini sebenarnya berkaitan, tapi gue baru ngeh setelah nyampe klimaks dari kejadian ini. Kejadian ini bermula setelah 6 bulan gue pindah ke kos baru. Malam itu gue kepengen banget makan sate, dan kebetulan tiap malam di depan kos pasti aja ada abang-abang sate lewat. Akhirnya gue beli sate yang lewat depan kos itu aja. Pas gue keluar buat beli sate, di teras kosan ada 2 temen gue yang lagi ngobrol. Pas ada di luar pagar, gue lihat di lorong sebelah kosan ada sepeda cewek yang ada keranjangnya gitu. Tapi posisi sepedanya membelakangi gue, jadi keranjangnya ada di depan. Setelah gue kelar beli sate, gue dengar ada berisik-berisik di lorong sebelah kos tempat sepeda itu berada. Pikir gue, itu suara mbak kos yang tadi ngobrol berdua, terus mereka mau ngerjain. Gue berniat buat ngagetin mereka balik tuh. Akhirnya gue jalan ngendap-ngendap ke arah lorong. Pas gue lihat ke lorong, ternyata gak ada siapa-siapa dan sepedanya berganti posisi dong. Jadi udah gak membelakangi gue lagi sepedanya. Loh, perasaan tadi posisi sepedanya gak gini deh, pikir gue. Next ke part kedua. Suatu hari gue sakit tipes dan gue cerita ke mama. Ternyata mama sampai datang ke kosan. Padahal kota tempat gue kuliah sama rumah itu jauh banget. Ya udah, akhirnya mama nginep beberapa hari di kamar. Tapi di kamar itu gue nggak sendirian. Gue sekamar berdua sama adik tingkat. Malam itu gue tidur di kamar temen gue lantai 2 dan mama tidur di kamar gue. Nah, pas mama gue tidur, mama mimpi ngelihat cewek duduk di kolong kasur temen gue tadi dengan tubuh yang berdarah-darah. Bayangin coba, kasur temen gue itu kecil sama kayak kasur gue dan kolongnya nggak tinggi. Logikanya nggak akan bisa orang mau duduk di bawah kolong. Besok malamnya gue udah tidur di kamar gue sendiri karena mama udah balik ke rumah. Pas kebangun, gue lihat temen gue duduk dengan pandangan kosong ke arah gue sambil bawa gunting. Gue takut banget asli, tapi untungnya temen gue nggak sampai ngapa-ngapain pakai gunting yang dia bawa. Setelah beberapa tahun kemudian, kita baru saling tahu tentang kejadian yang ada di kamar kita ini. Jadi temen gue ini cerita kalau pas dia tidur itu
Dia mimpi ditarik-tarik sama cewek pakai mukena warna oranye. Cewek itu narik temen gue buat keluar dari kos. Tapi pas sampai di parkiran teras kos yang di part pertama tadi, yang dipakai mbak kos gue ngobrol waktu gue beli sate, si cewek itu nggak narik temen gue lagi. Soalnya temen gue berhasil kabur dan balik lagi ke badan dia yang ada di kamar. Habis temen gue sampai kamar, dia ngerasa ada yang bisikin dia, "Bawa gunting saja." Akhirnya diambillah gunting itu sama temen gue. Sampai besok paginya temen gue bangun dengan posisi ada gunting. Terus dia ngeliat ke gue dengan pandangan kosong dan menurut gue mata dia kayak marah ke gue. Temen kamar gue ini sama kayak gue juga. Dia penghuni baru di kos dan mungkin dia nggak berani cerita ke gue tentang apa yang dia alami. Jadi dia cerita sambil ketakutan ya cuma ke Mbak. Mbak itu penjaga kos. Dan gak lama setelah itu si Mbak ngasih tahu ke gue tentang mimpi teman gue itu. Next, kejadian terakhir dari serangkaian kejadian ini, dimana menurut gue ini adalah kejadian yang paling serem. Karena setelah gue ngalamin ini gue sampai shock dan mutusin buat pulang kampung beberapa hari. Jadi di kos gue itu pasti ada kegiatan bersih-bersih setiap ganti semester. Nah pas itu gue ngide nih buat nyuci gorden jendela kamar gue. Jendela kamar gue ini adalah jendela kaca yang gede gitu, gak ada tralisnya. Dan kalau gorden dibuka, gue langsung bisa lihat tempat jemur baju plus tempat buat nyuci yang ada tepat di sebelah kamar gue. Malam itu gue lagi nonton Inside Out di laptop. Posisi gue nonton adalah membelakangi jendela kamar. Jadi kalau misal laptop layarnya mati, pasti kelihatan ada pantulan cahaya dari lampu jemuran. Nah di sela-sela pas gue lagi nonton, temen gue nelfon nih. Akhirnya kita teleponan sampai lama banget, mungkin sekitar 1 jam. Terus tiba-tiba suara temen gue di telepon berhenti dan mati. Terus ganti jadi suara bapak-bapak ngomong dengan bahasa Jawa yang jujur gue sama sekali gak tahu artinya apa. Sesekali dia juga ketawa di telepon. Gue udah coba nanya, "Halo pak, ini siapa? Mohon maaf pak, kayaknya salah sambung." Tapi bapaknya sama sekali nggak jawab pertanyaan gue. Akhirnya gue cek dong HP gue tadi dan ternyata masih nomor HP temen gue tadi. Sampai situ pikiran gue masih sangat positif. Gue cuma takut kalau si bapak ini beneran salah sambung terus pulsanya habis. Kan kasihan. Gue teleponan sama si bapak ini sekitar 2 menitan sampai akhirnya gue nyerah karena gue nggak ngerti apa yang dia omongin. Gue tutup itu teleponnya. Setelah itu gue lanjut nonton Inside Out lagi. Nah karena layar laptop gue mati, jadi gue langsung bisa ngeliat di jendela kamar gue ada makhluk yang mukanya kayak abis kecelakaan. Dan menurut gue itu serem banget. Gue takut banget, akhirnya gue ke ruang tengah sambil nangis. Waktu itu kebetulan anak-anak kos lagi pada nongkrong. Setelah gue agak tenang, gue akhirnya nugas di ruang tengah sambil dengerin musik. Tiba-tiba keputar rekaman gue teleponan sama temen gue tadi. Gue juga baru tahu kalau HP gue punya fitur begituan. Gue langsung ngide buat dengerin beberapa menit terakhir, berharap suara bapak-bapak tadi kerekam. Dan mau gue tanya ke teman-teman. Tapi ternyata suara bapak-bapak itu gak ada dong. Akhirnya malam itu gue sama sekali gak berani tidur. Besok paginya gue langsung ke pasar buat beli gorden lagi. Setelah dipasang gorden, alhamdulillah udah gak ada gangguan apa-apa lagi. Pas gue pulang ke rumah, gue langsung cerita ke bokap. Ternyata bokap sebenarnya juga udah punya feeling gak enak
sebelum gue ngalamin kejadian itu. Selesai. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika para pendengar punya kisah horor yang ingin dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Dan cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu, dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor selanjutnya, tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.